Selamat berjumpa para pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Triwendi Prasetyo dari SMK Negeri 28 Jakarta. Topik kita pada hari ini adalah tentang integral. Ya, jadi seperti biasa saya minta siswa di rumah yang sebentar lagi akan mendekati atau mengikuti ujian nasional 2006 untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti mungkin pelatihan ya. Dan bersama ini saya akan pandu tentang pembelajaran integral ya. Seperti biasa juga tentu saya berharap siswa mempersiapkan kertas, pulpen dan sebagainya untuk mengikuti acara ini. Marilah kita langsung saja masuk kepada bahasan integral. Apa sih itu integral itu ya? Kita bisa lihat integral atau anti pendiferensialan ini sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan himpunan semua anti turunan dari suatu fungsi. Jadi kita ingin mendapatkan suatu fungsi ya. Integral juga bisa dikatakan sebagai anti turunan. Kemudian dalam versi lain integral adalah sebagai operasi invers dari diferensial. Jadi sebagai lawan ya, invers lawan dari pada turunan. Ya, beberapa waktu yang lalu para siswa juga sudah mempelajari ya tentang turunan atau diferensial ini, juga sudah belajar tentang limit ya. Kemudian notasi integral ya, yang penting adalah lambangnya seperti ini ya. Ini sebenarnya seperti huruf S tapi dipanjangkan ya, sehingga yang seperti ini digunakan ya. Lambang integral yang ini diperkenalkan pertama kali oleh Leibniz ya pada abad ke-17 ya. Jadi saat mempelajari itu ya. Sekarang kita bahas ya, para pemirsa, integral tak tentu ya. Integral tentu itu adalah jika suatu fungsi f(x) ya, turunannya adalah f aksen x. Jadi kalau ini adalah suatu fungsinya, maka turunannya adalah fx, diferensialnya biasanya dinyatakan dengan yang demikian. dy per dx adalah f aksen x. Artinya dy ini adalah fungsi turunannya dari dx. Ya, dengan demikian maka mungkin bisa kita lihat bahwa proses untuk mendapatkan fx kembali ya, setelah dibuat proses turunannya, kemudian dari turunannya ini kita akan cari fx-nya ya. Itulah yang disebut sebagai integral. Maka y sama dengan integral, kita baca integral ya, f aksen x dx dengan y sama dengan fx. Jadi pembacaannya seperti ini ya. Kemudian kita lihat para pemirsa rumus-rumus integral tak tentu ya. Kenapa dikatakan tak tentu, Pak? Tentunya ini ada simbol C di sini seperti ini ya. Jadi kita lihat rumusnya. Nomor pertama integral a dx, di mana a sebagai koefisien. Nah, ini tidak mengandung variabel x sama sekali. Dx ya. Cara mencarinya adalah ax. Kita tinggal menambahkan x saja, ditambah dengan C, suatu konstanta tertentu. Inilah yang disebut sebagai tak tentu. Nah, integral yang seperti ini ya, ini sudah lazim. Ada beberapa siswa pernah bertanya, kalau integral A seperti ini Pak, contohnya misalnya 2 saja, muncul X-nya ini dari mana? Ya, muncul X-nya dari mana? Sebenarnya dalam proses pengintegralan ya, kita tahu bahwa X pangkat 0 adalah 1 ya. Jadi di sini tuh ada sebenarnya X pangkat 0. Tapi tidak ditulis karena X pangkat 0 adalah 1. Kalau 0-nya kita turunkan, kita diferensialkan gitu ya, maka nanti akan mendapatkan antinya. Sedangkan kita cari fungsinya kembali menjadi AX seperti ini. Ya. Kemudian rumus kedua, integral, ya, koefisiennya A masih X, sekarang ada variabel X-nya dengan eksponen N atau bilangan pangkat N dx. Integralnya dapat dicari dengan cara A-nya koefisiennya seperti ini, kemudian pangkatnya ini tambah 1, tapi nilainya di bawah per, ya, di bawah koefisien A ini, ya, jadi N tambah 1, X-nya tetap di sini, dan pangkat akhirnya N tambah 1, ya, ditambah lagi dengan C-nya. Ya. Dengan syarat tentunya N tidak boleh sama dengan min 1, karena kalau N-nya min 1 berarti kan min 1 tambah 1 0, ya, A dibagi 0 berapa, ya. Para siswa, hal-hal yang seperti ini ya
harus memang dipahami benar-benar sehingga dalam proses nanti kita mencari pengintegralannya kita akan lebih mudah mengerjakannya ya. Dengan kemampuan kita memahami yang seperti ini ya, diharapkan tentunya para siswa juga sudah bisa ya. Kemudian ada rumus-rumus yang lain yaitu ya seperti ini. Integral x pangkat min 1 dx ya. Di mana ini pangkatnya min 1, maka di sini muncul adalah ln x tambah c. Ln ini bacanya bagaimana Pak? Ini bacanya len ya. Len biasanya nilai bilangan natural ya, bilangan alam, bilangan e. Kemudian rumus keempat, integral buka kurung besar, ini ada kurung besar, fx plus minus gx ya, di mana fx plus minus gx ini kalau dicari ternyata integral fx dx plus minus gx. Jadi dikerjakan masing-masing ya. Jadi soal yang ini dikerjakan masing-masing. Kalau memang masih memungkinkan diproses di dalam kurung besar ini, bisa diproses, baru dicari integralnya, itu juga bisa. Tapi kalau memang mendapat kesulitan, lebih baik masing-masing kita proses ya. Jadi penyelesaian soal-soal integral biasanya suka lazim ya para siswa di rumah ya, yang saat ini sedang menyaksikan pembahasan-pembahasan mengenai persoalan integral ya. Tentunya dengan banyak latihan nanti kita mencoba persoalan-persoalan yang bagaimana, mungkin ada soal-soal yang akar ya, kita semua akan bisa mendapatkan hasil yang baik, tentu dengan banyak latihan ya. Kita kembali ke masalah kita yaitu slide-nya, persoalan-persoalan integral tadi. Kita lihat soal ke-1. Nilai integral 3 dx adalah, ada 5 option, A 3x tambah C, B-nya 6x tambah C, yang C 9x tambah C, yang D-nya 12x tambah C, dan yang E adalah 15x tambah C. Persoalan ini sepertinya kalau kita lihat dari rumus-rumus yang ada tadi ya, tentu menggunakan sifat atau rumus yang pertama ya, karena di sini tiganya tidak mengandung variabel x ya. Apabila siswa di rumah sudah mencatat persoalan ini ya, kita bisa lihat pembahasan soal ke-1 ya. Kita lihat rumus pertama ya. Rumus pertama dari persoalan yang ada tadi adalah integral a dx ya sama dengan ax tambah c. Para pemirsa perhatikan ini rumus ditulis kembali ya, biar sekedar mengingat ya bahwa persoalan kita adalah integral 3 dx. Berarti kalau di sini a, di sini menjadi ax, kita langsung singkat saja maka di sini menjadi 3x plus c ya. Jadi soalnya tidak usah terlalu bertele-tele, tidak usah terlalu rumit juga, tapi kita buat sedemikian, cara pengerjakan yang singkat itu adalah yang sangat baik sekali ya. Jadi seperti ini dia kuncinya yang tadi adalah berarti yang A ya. Para siswa di rumah perlu diperhatikan bahwasannya mengerjakan soal-soal integral, apabila kita mengikuti aturan-aturan main yang sudah ada, mengikuti sifat-sifatnya atau rumus-rumus yang ada, kita sebenarnya tinggal jalan saja ya. Rumus tinggal kita pakai, kita manfaatkan. Mana yang klop? Apakah rumus 1, apakah rumus 2, apakah rumus 3 dan seterusnya ya. Dalam hal pengembangan soal, biasanya menyangkut soal-soal cerita, nanti kan mungkin akan diberikan juga ya. Kita bisa lihat soal itu sejauh mana ya. Kita kembali ke persoalan saja. Kita lihat ya, ini adalah soal kedua, mulai soalnya bervariasi ya. Nilai dari integral x pangkat 3 dx adalah, apakah option yang A jawabannya, apakah option yang B, apakah option yang C, D atau E ya. Dalam menyikapi persoalan seperti ini ya, kita perlu ingat ini x pangkat n, berarti pakai rumus yang keberapa tadi gitu ya. Kita bisa lihat pembahasannya. Pembahasan soal kedua, integral x pangkat 3 dx sama dengan ya. Tadi sesuai dengan rumus, pangkatnya 3 ini turun di bawahnya per. Kalau di sini kan tidak ada koefisien ya, maka dianggap koefisiennya adalah 1 sehingga menjadi T1 dibagi 3 per 1. X-nya tetap X, di sini pangkatnya 3 tambah 1. Kalau dalam integral selalu kita plus 1 ya, tambah 1. Tapi kalau dalam diferensial pangkat selalu kita kurangi 1. Ditambah C ya. Ini karena ini integral tak tentu, maka dia harus tambahkan dengan C.
Setelah ini kita proses, maka 3 tambah 1 kita tahu adalah 4. Sama dengan pangkatnya, eksponennya adalah 4. Jadi 1/4 X pangkat 4 tambah C. Ya. Jadi jawaban soal kedua adalah yang B. Ya, jadi soal semakin variatif. Ya. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Ya, kalau tadi tidak ada koefisiennya, sekarang tambah koefisien. Nilai dari integral 4x pangkat 3 dx adalah, ya, sekali lagi, nilai dari integral 4x pangkat 3 dx adalah option A, option B, option C, option D, atau option yang E. Mari kita lihat pembahasannya. Pembahasan soal ketiga yaitu integral 4x pangkat 3 dx, ya. Sama dengan seperti biasa, karena koefisien 4 ini adalah koefisien, dia jadi di atas. Kemudian pangkat 3 ini turun ke bawah, 3 selalu ditambah dengan 1, sehingga 4/3 tambah 1 adalah 4, ya. 4/4 adalah 1. Sedangkan di sini 3 tambah 1 demikian, ya, sehingga X sama dengan 4. Plus C di sini seperti biasa, di sini juga ada plus C-nya, ya. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 4 ditambah C, ya. Jadi jawaban untuk soal ketiga adalah yang C, ya. Kemudian bisa kita lihat juga soal keempat, ya. Para siswa juga mungkin ingin mencatat, ya, soal yang keempat ini. Kita lihat persoalannya lama-lama semakin lebih variatif lagi, ya. Kita langsung saja ke persoalan keempat. Nilai dari integral buka kurung X pangkat 2 tambah 3X tutup kurung dx adalah, ya, optionnya ini A, B, C, D, atau E. Kita lihat pembahasan soal keempat ini, ya. Kalau soalnya seperti ini, kita bisa langsung mengerjakan, ya. Ini pangkatnya 2, berarti dia turun, ya. Di depan X ini ada angka 1 koefisiennya, jadi 1/3. Dari mana 3, Pak? 3 tentunya dari pangkat 2 tambah 1, 3. Yang ini, yang di pangkat X ini juga sama, ya, 2 tambah 1 jadi 3. Sementara yang 3X, integralnya di sini langsung, ya. 3-nya koefisien ini dia, kemudian pangkat di sini adalah 1, sehingga kalau 1 ditambah 1 menjadi 2. Yang bilangan eksponennya juga 2 ditambah C. Ini adalah cara pertama mengerjakan soal integral, ya. Ini yang merupakan solusinya. Atau mungkin bisa juga dikerjakan masing-masing, ya. Para siswa di rumah, kita lihat ini X pangkat 2 ditambah 3X dx, kita pisah menjadi integral X kuadrat dx ditambah integral 3X dx, ya. Dengan demikian maka kita cari. Ini seperti biasa, kita cari jawabannya menjadi 1/3, ya. 3 ini dari mana, Pak? Oh, tentunya dari 2 tambah 1 tadi, ya. Sedangkan pangkat 3-nya juga 2 tambah 1 tambah C. Sementara yang satu lagi, yang integral 3x dx menjadi 3/2. Ya, 2 tadi dari 1 di sini pangkatnya ditambah 1, rumusnya kan n tambah 1, ya, untuk integral. Jadi 1 tambah 1 menjadi 2. Pangkatnya juga di sini 1 tambah 1 menjadi 2. Tambah C. Ada 2C di sini, ya. Namun pada hasil akhirnya di sini tertulis 1. Kenapa demikian? Karena nilai C dan yang di sini, ya, dengan yang di sini dianggap sama dan cukup mewakili 1 saja. Jadi sekali lagi, nilai C di sini tidak ditulis 2C, tapi cukup mewakili C saja. Karena nilai C ini bisa berapa saja, ya. Jadi persoalannya menjadi lebih mudah untuk dipahami, ya. Hasilnya seperti ini dan seperti ini, ya. Kita lihat jawaban soal keempat adalah yang D, ya. Para pemirsa, siswa-siswi SMK negeri dan swasta yang sedang memperhatikan pelajaran ini, ya, kita lihat tadi jawabannya adalah D. Dengan demikian dari soal yang 4 tadi, soalnya dari yang mudah tambah ke sana, sehingga persoalan yang kita hadapi nanti semakin bagus, dan berharap tentunya dalam ujian nasional nanti Anda lebih bisa memahami, lebih bisa membaca soal, ya. Oke, kita langsung ke yang berikutnya. Soal kelima, ya. Nilai dari integral buka kurung 3x kuadrat min 2x tambah 4 tutup kurung dx adalah,
Apakah jawabannya yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E, ya. Soal ini bisa kita selesaikan langsung atau mungkin masing-masing, ya. Kalau masing-masing berarti dia ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, dan ini juga berdiri sendiri, ya. 3x kuadrat berdiri sendiri, Pak. Min 2x juga berdiri sendiri, 4 berdiri sendiri. Ini ada minnya, apakah jadi masalah? Kalau berdiri sendiri tentunya tidak, min bisa kita keluarkan, ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan cara yang dua versi tadi, ya. Kita lihat pembahasan soal kelimanya. Ya. Kita langsung mengerjakan pakai cara yang langsung, ya. 2 di sini turun di bawah 3 menjadi 2 tambah 1, ya. Ini sesuai dengan rumusnya. Sehingga x kuadrat tambah 1, ya. Kemudian yang 2x pangkatnya 1 ini turun ke sini, ya, ke bawahnya 2, sehingga 1 tambah 1. Sehingga menjadi x 1 tambah 1. Ini pangkatnya juga mengikuti ditambah 1. Sementara yang 4, kenapa tiba-tiba muncul di sini 4 per 0 tambah 1? Ini dari mana, Pak? Tentunya, ya, setelah x pangkat 0 ada di sini, kemudian x 0 tambah 1, ya, karena pangkatnya 0, sehingga kalau kita lihat 3 di sini 2 tambah 1 adalah 3, sehingga 3 per 3 adalah x pangkat 3. Sementara itu 2 tambah 1 adalah 2, ya. 2 tambah 1 3 ini sini, ya. Sementara yang ini 2 min, ya. 1 tambah 1 juga 2, jadi 2 per 2 adalah habis. Minnya tetap min, ya. Sementara 1 tambah 1 tadi adalah 2. Sedangkan yang ini 4 plus 0 tambah 1, 1. Jadi 4 dibagi 1 adalah 4, ya. 4x, 0 tambah 1 adalah 1. Dan pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Sehingga x kuadrat, pangkat 3 min x kuadrat tambah 4x tambah c, ya. Lihat. Jawaban soal kelima adalah yang B. Pembahasan soal-soal yang demikian, ya, para siswa di rumah, memang langkah-langkahnya kita harus perhatikan, ya. Tadi untuk soal yang kelima tadi, siswa juga bisa memakai cara yang penjabaran masing-masing, silakan saja. Tetaplah bersama saya di Televisi Edukasi. Pemirsa, masih bersama saya Triwendi Prasetyo di Televisi Edukasi dalam topik kita pada hari ini adalah tentang integral, ya. Para siswa tentunya, terutama siswa yang akan menghadapi ujian nasional tahun 2006, kita terus berlatih, ya. Semakin kita banyak latihan untuk mengerjakan soal-soal, tentunya makin kita memahami persoalan, tentunya kita akan bisa menjawab persoalan dengan baik, ya. Kembali kita perhatikan, ya, soal kita yang berikutnya, ya. Ini ada soal ke-6. Soal ke-6 ini nilai dari integral buka kurung 2x min 1 tutup kurung, kemudian buka kurung lagi 3x tambah 2 dx adalah, ya. Para siswa tentunya bisa mencatat persoalan yang di depan ini, ya, yang kita lihat, ya. Persoalan ini sebenarnya masih belum sederhana, ya, masih sederhana. Walaupun kita katakan soalnya sudah mudah, tapi masih belum sederhana. Bagaimana caranya kita nanti akan membahas persoalan seperti ini, ya. Para siswa juga jangan bingung, ini soalnya pakai cara yang mana, Pak? Kemudian harus bagaimana? Langkah-langkah mana? Rumus yang mana, ya? Jangan bingung-bingung pokoknya menghadapi ini, ya. Kita biasa saja, rileks. Silahkan dicari dulu mungkin jawabannya. Setelah para siswa mencatat persoalan ini dan mencoba coret-coret istilahnya, gitu, ya. Kita bisa lihat jawaban yang disediakan di sini adalah optionnya adalah yang A seperti ini. Apakah mungkin yang B? Apakah mungkin yang C, yang D, atau yang E, ya. Ada 5 option yang disediakan. Kira-kira jawaban yang mana, ya? Ya, sambil mencari kita lihat di sini pembahasan soal ke-6, ya. Ya, mungkin nanti jawabannya sama tidak, ya, dengan ini, gitu, ya. Kita lihat persoalan ini, ya, ternyata bisa diselesaikan dengan cukup sederhana, ya. Kita kalikan masing-masing ruas, ya. Ruas yang ini dikalikan dengan ruas yang ini, ya. Perkaliannya namanya apa, Pak? Ya, kalau diistilahkan mungkin nama perkaliannya adalah perkalian loncat kijang, karena 2x harus dikalikan dengan 3x sehingga dapatnya 6x kuadrat.
Berikutnya 2x dikali dengan 2. Dapatnya adalah 4x. Berikutnya min 1 dikali dengan 3x. Hasilnya adalah min 3x. Yang berikutnya min 1 dikali dengan 2. Jadi depan dikali depan, depan dikali belakang. Setelah itu belakang kali depan, belakang kali belakang. Gitu ya. Sehingga dapat seperti ini ya. Min 1 dikali 2 adalah min 2 dx. Kalau sudah dapat seperti ini, yang sejenis kita satukan ya. 4x dengan 3x ini sejenis ya, karena sama-sama mengandung variabel x berpangkat 1. Sehingga 4x dikurang 3x adalah x saja. Kalau sudah sampai di sini langkahnya ya, tentu para siswa sudah bisa ya, lebih cepat mencarinya karena rumus yang kita gunakan ya lebih mudah. Tadi ya pangkat 2-nya turun sehingga 6 dibagi 2 tambah 1 ya, selalu ini tambah 1 ya, dan di sini juga tambah 1. Sehingga kalau modelnya seperti ini 6 dibagi 2 tambah 1 kita tahu adalah 3, jadi 6 dibagi 3 adalah 2 di sini ya, 2x pangkat 3. Sementara pangkatnya masih tetap di sini 3. Kemudian untuk yang berikutnya ya, x tadi bilangan x ini tidak berpangkat banyak atau berpangkatnya hanya 1 saja, sehingga 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 kita tahu adalah 2 ya. Sehingga pangkat eksponennya untuk x sendiri juga 2 ya. Sementara untuk min 2 menjadi min 2x ya, seperti ini, min 2x dengan min 2x ditambah c. Ini c-nya jangan sampai dilupakan ya, karena ini masih integral tak tentu ya. Dengan persoalan yang seperti ini, jadi kita dapatkan jawaban soal ke-6 adalah yang E ya. Para pemirsa di rumah ya, siswa-siswi SMK sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Ini penting sekali ya, karena model soal yang ke-6 ini kalau kita perhatikan ya, dari ujian tahun 2002, 2003, 2004, 2005 selalu muncul seperti ini ya. Bahkan dalam tes kendali mutu ya di DKI beberapa waktu yang lalu muncul tes kendali mutu namanya TKM. TKM ini untuk mengukur sampai sejauh mana sih penguasaan siswa terhadap materi-materi terutama bahan ujian nasional yang akan datang ini, apakah sudah siap, apakah belum. Ternyata memang soal-soalnya soal integral terlebih lanjut ya. TKM yang ketiga kita lihat soalnya itu model soal cerita. Jadi kalau kita kerjakan soal-soalan ini ternyata memang butuh waktu yang panjang juga untuk mengerjakannya, juga harus digambar dulu karena menyangkut di sana ada persamaan kuadrat atau grafik fungsi kuadrat yang harus dilukiskan. Nah, sehingga siswa juga berpikirnya wah ini soal ternyata tidak sederhana tapi rumit. Tapi kalau kita punya trik-trik tertentu ternyata soal itu menjadi hal yang paling mudah ya. Kita lanjutkan langkah berikutnya para siswa, yaitu soal ketujuh. Soal ketujuhnya, nilai dari integral 1/3 x pangkat 2 dx adalah, apakah optionnya A, apakah yang B, apakah yang C gitu ya, apakah yang D atau apakah yang E ya. Para siswa mungkin bisa juga mencatat persoalan ini lalu mencoba mengerjakannya ya. Bisa atau tidak nanti kita sama-sama akan melihat penyelesaiannya ya. Tapi sebelumnya tentunya para siswa juga tahu persoalan ini kita selesaikan dengan metode yang biasa saja, kemudian juga dengan cara-cara atau aturan main yang sudah kita pelajari bersama ya. Langsung aja kita lihat mungkin para siswa yang sudah mencatat soalnya ya. Pembahasan soal ketujuh. Iya. 1/3 x pangkat 2 dx sama dengan, sepertiganya sebagai koefisien ini tetap 1/3, kemudian pangkatnya 2, maka di sini tertulis 2 ditambah 1, jadi pangkat selalu bertambah 1. Kemudian pangkat untuk x-nya, eksponennya juga 2 tambah 1 tambah c, sehingga 2 tambah 1 kita tahu adalah 3, 2 tambah 1 juga yang berpangkatnya x ini adalah juga 3 ya. Setelah proses ini kita lakukan, langkah berikutnya bisa kita lihat. Iya, di sini tiba-tiba muncul 1/3 dibagi dengan 3/1. Para siswa jangan bingung ya, 3/1 itu sebenarnya adalah sama dengan 3 ya. Kenapa ini muncul 3/1?
ini akan kita perkalikan dengan ini ya. Jadi bentuk bagi akan kita rubah menjadi bentuk perkalian. Dengan merubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian seperti ini, maka penyebut ini 3/1 berubah menjadi 1/3. Sehingga 1 dikalikan dengan 1 adalah 1, 3 dikali 3 adalah 9. Sementara pangkatnya sudah berpangkat 3 ditambah C. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/9 X pangkat 3 ditambah C ya. Persoalan yang demikian tentunya diharapkan juga siswa sudah bisa ya. Kita lihat berarti kuncinya adalah yang E. Jadi para siswa sekalian ya, untuk mempelajari integral memang mudah-mudah saja. Ya, kita tinggal lihat permasalahannya apa. Ya, kita belum menuju ke integral yang tertentu. Kita masih integral tak tentu. Kalau integral tak tentu berarti setiap penyelesaian masalah di belakangnya harus selalu muncul plus C. Plus C sebagai suatu konstanta ya. Bentuk lepas. Kita bisa lihat ya, yang berikutnya adalah soal ke-8. Soal ke-8 ini kalau dilihat persoalannya integral, nilai dari integral X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 4, X akar gitu ya, X bilangan pokoknya 4, dx adalah berapa? Kalau kita ngelihat di sini, sepertinya sudah pusing sekali. Wah, ini pusing sekali. Menyelesaikannya bagaimana ini ya? Apakah jawabannya yang A? Apakah jawabannya yang B? Apakah jawabannya yang C? Apakah jawabannya yang D ataukah yang E? Ya, para siswa setelah mengerjakan ini, mencatat soalnya lalu mengerjakan, coba kira-kira pakai persoalan yang mana? Sudah tentu kalau soalnya seperti ini kita harus menyederhanakan dulu persoalannya. Ya, ini soal belum sederhana berarti ya. Iya. Setelah dicatat, kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan ini tentu dengan menggunakan cara-cara yang mudah tentunya ya. Kita lihat. X pangkat 2 dikali dengan akar X dengan bilangan pokok 4. Ini X akar X ya, bilangan pokoknya 4 ini berubah menjadi X pangkat 1/4. Kenapa bisa begini, Pak? Perhatikan ya. Kita punya rumus ya, rumus yang sudah kita pelajari dalam bilangan berpangkat. Apabila X pangkatnya di sini M dan di sini N ya, M di sini N, maka untuk menjadi pecahannya adalah M per N. Sehingga di sini X saja berarti pangkatnya 1, berarti 1/4 muncul seperti ini ya. X kuadrat dikali X pangkat 1/4 dx. Setelah ini selesai, integral X tiba-tiba muncul 2/4 ya. Kita tahu kalau bentuk perkalian maka pangkatnya ada di jumlah ya. Pangkat di jumlah. Jadi 2 tambah 1/4 adalah 2/4. Ini adalah masih bentuk pecahan gabungan ya. Kita jadikan pecahan yang paling sederhana, 4 dikali 2 8 tambah 1 9 sehingga 9/4. Integral X pangkat 9/4 dx. Kalau sudah sampai sini, lalu bagaimana coba cara kita mengerjakannya ya? Para siswa mungkin sudah bisa mencoba ya. Versi untuk mengerjakan persoalan ini seperti apa? Kita lihat pembahasan soal yang berikutnya adalah ya 1 per ya. 1 ini dari mana, Pak? Karena di depan koefisien X tadi kan angkanya kosong ya, atau tidak ada angka, maka kita anggap selalu 1. Bilangan berpangkatnya adalah 9/4. Jadi 9/4 turun ke sini, ke bawah per ini, bawah garis ya, sehingga 9/4 tambah 1. Sementara bilangan pangkat untuk X juga 9/4 tambah 1 ya. Keseringannya ini sama ya, ditambah C. 9/4 penyebutnya 4 tambah 1 ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Lebih mudahnya kalau kita 1 dikalikan 4 saja, jadi 4 dibagi 4. Karena 4/4 kita tahu hasilnya adalah 1 ya. Sementara yang di sini juga 1 kita berubah menjadi 4/4. Kenapa 4/4 enggak 5/5? Kan 5/5 juga 1 ya. Nah, itu kita memperhatikan bahwasannya lawan atau kawannya di sebelah sini adalah 4. Maka lebih enak kita, atau lebih etis ya, kita buat di sini 4/4. Kalau di sininya 7, mungkin di sini 7/7 dan seterusnya ya. Para siswa nggak usah bingung lagi. Kita gunakan yang seperti itu aja, yang paling mudah ya. Sehingga 1/9/4 tambah 4/4 ya, 9/4 berapa ini kalau dijumlahkan? Kita bisa lihat ternyata 13/4.
Sementara di atasnya bilangan pokok pangkatnya juga 13/4 ditambah C. Setelah tahapan ini, langkah berikutnya maka 13/4 kita kalikan dengan 1. Ini kan bentuk pembagian ya. Sekarang dirubah ke bentuk perkalian. Sehingga 1 dikali 4/13 hasilnya adalah 4/13. Ingat, zaman SD dulu ya, kalau bentuk pembagian seperti ini maka yang seperti ini harus dibalik ya. Jadi 4/13 dikali dengan 1 hasilnya adalah 4/13. Jadi tetap ya. Kemudian X pangkatnya 13/4 tambah C. Ya, kita lihat kunci persoalan ke-8 tadi adalah yang B ya. Para siswa di rumah juga perlu diperhatikan hal-hal lain ya dalam rangka menyelesaikan persoalan integral. Kita harus terfokus ya. Karena dengan pikiran kita terfokus, bentuk integralnya integral apa, ya kita bisa melihat penyelesaiannya. Kemudian runut atau urutan penyelesaiannya ini tentu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada ya. Sekali lagi, persoalan ke-8 pangkatnya tadi sudah sedemikian ya. Pangkatnya sudah pecahan ya. Kita bisa perhatikan soal yang lain ya. Sekarang ada permasalahan integral dengan substitusi. Perhatikan, ini sudah semakin kompleks ya masalahnya. Integral dalam kurung AX tambah B berpangkat N. N ini bisa berapa saja, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Dx sama dengan integralnya, berarti di depan sini tidak ada angka koefisien, maka dianggap 1 ya, 1 per. A ini diambil daripada bilangan di dalam kurung ini, A-nya pindahkan ke sini. Sementara N tambah 1 adalah ini pangkat ditambah 1 ya. AX tambah B ini juga pangkat tambah 1 itu ditambah C ya. Karena ini masih integral tak tentu ya, sehingga masih ditambah dengan C. Berikutnya kita bisa lihat persoalan kita ya, soal ke-9 ya. Nilai yang mungkin dari integral 2x tambah 5 berpangkat 6 dx adalah, opsinya ada 5, A, B, C, D, atau E ya. Para siswa mungkin sudah mencatat rumusnya tadi, kemudian ada persoalan seperti ini, mungkin ingin mencoba ya, jawabannya yang mana kira-kira ya, apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E. Bisa dilihat dengan aturan main seperti tadi ya, dengan substitusi tadi ya. Sekarang kita lihat pembahasan kita secara bersama-sama ya. Integral 2x tambah 5 pangkat 6 dx ini seperti tadi kita lihat 1 per ya. 2-nya ini kita ambil dari sini, 2-nya ya, 2 yang ini kita ambil dari 2x ini ya. Kemudian pangkatnya 6, berarti 6 tambah 1. 6 tambah 1 adalah 7 ya. 7 kalau dikali 2 dengan hasilnya adalah 14. Sehingga 1/14 ini dia. Sementara 2x tambah 5 tetap dalam kurung ya. Kemudian pangkat di sini 6 tambah 1 adalah 7. Ditambah dengan C ya. Persoalannya jadi lebih mudah kan ya. Ya, para siswa juga tentunya, oh iya ya, ternyata lebih mudah memahami kalau kita pakai substitusi. Di pangkatnya bisa berapa saja, mungkin juga bisa pecahan, mungkin juga bisa akar gitu ya. Kita lihat pembahasan soal ke-9 tadi, kuncinya adalah yang B. Ya, demikianlah para siswa persoalan kita untuk soal yang ke-9 ya. Tetaplah bersama saya dengan Televisi Edukasi. Pemirsa, masih bersama saya Triwendi Prasetyo dari SMK Negeri 28 dalam rangka pembahasan persoalan-persoalan atau hal-hal yang menyangkut ya persiapan untuk menghadapi ujian nasional tahun 2006. Kita langsung saja para siswa, kita lihat soal ke-10 ya. Soal ke-10 ini soalnya lebih rumit lagi ya. Biasanya ini ditujukan buat sekolah menengah kejuruan SMK yang STM ya. Biasanya soalnya seperti ini. Kita bisa lihat apakah kuncinya yang A, yang B, yang C, yang D, ataukah yang E ya. Persoalan ini kita lihat, mungkin siswa juga ingin mencatat ya. Ini akar
2x min 7 berpangkat 2. Kemudian akarnya ini bilangan pokoknya adalah 3 ya. Kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Kalau mungkin tadi sudah dicatat ya. Iya. Persoalan ini menyangkut perakar-akar seperti ini ya. Kita lihat. Integral akar dengan bilangan pokok 3 tadi 2x min 7 pangkat 2 kita sederhanakan ya. Seperti halnya bilangan berpangkat, maka ini M, ini N, maka menjadi M per N. Maka di sini menjadi bentuknya 2 per 3 dx. Ya, ini adalah pangkat daripada 2x min 7. Ya. Jadi 2 per 3 ini adalah pangkat dari 2x min 7. Setelah itu kita akan coba selesaikan. Ya. Di sini menjadi 2. Nah, lihat dari sini ya. 2. Kemudian pangkatnya 2 per 3 tambah 1. Pangkatnya selalu bertambah 1. Kemudian di sini 2x min 7 tadi. Ya, kita bisa lihat 2x min 7 di sini 2 per 3 juga tambah 1 tambah C. 1 berubah menjadi 3 per 3. Kenapa 3 per 3? Karena di sini penyebutnya adalah 3. Jadi berubahnya menjadi 3 per 3. Demikian juga yang dengan yang di sini ya. Satunya berubah menjadi 3 per 3. Sehingga persoalan kita menjadi 1 dibagi dengan 2 dikali buka kurung 2 per 3 tambah 3 per 3. Ya, sementara yang di sini pangkatnya seperti ini. Ya, ini pangkat ya. 2 per 3 tambah 3 per 3 tambah C. Kalau sudah tahapan ini selesai, langkah berikutnya adalah, iya, tadi 2 per 3 ditambah 3 per 3 tentunya hasilnya adalah 5 per 3 pangkat ya. 2 dikali 5, 10. Jadi 1, ya 1 yang ini dibagi dengan 10 per 3. Sementara untuk pangkat 2x min 7 tetap yaitu 5 per 3. Ini pangkatnya 5 per 3 plus C. Ya. Hati-hati para siswa dalam rangka penulisan pangkat ya, kadang-kadang memang harus lebih kecil ya. Kemudian juga penulisannya juga harus diatur sedemikian rupa ya. Jadi 5 per 3 ini adalah sebagai pangkat ini 5 per 3 ya. Kemudian seperti biasa ya, seperti zaman SD dulu ya, 10 per 3 kita balik menjadi 3 per 10 ya. 3 per 10 kalau dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap 3 per 10. Sementara pangkat yang di atas ini tidak berubah ya. Hasilnya tentunya jawabannya adalah yang D ya. Jadi para siswa dalam memperhatikan soal-soal bentuk akar seperti ini ya, bentuk akar yang seperti ini tadi, kita bisa lihat ternyata untuk mengerjakan yang seperti ini, kalau kita lihat kayaknya susah sekali, rumit. Tapi dengan mengubah bentuk-bentuk bilangan berpangkat tadi menjadi sesuatu yang paling mudah ya. Kita kembali ke yang berikutnya yaitu integral tertentu. Tadi sudah kita bahas integral tak tentu, sekarang kita bahas integral tertentu. Kita lihat notasinya adalah integral AB fx dx sama dengan fx hasil pengintegralannya. Ini ada B, ada A. Ini maksudnya apa? Ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Sehingga hasil akhirnya fx-nya ini diganti dengan B, nilai x-nya diganti dengan B, dikurangi nilai fx-nya tadi diganti dengan A ya. Kita lihat, turunan dari fx adalah f kecil x. Nah, gitu ya. A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Tentu kalau melihat rumus begini, Pak, kayaknya kok ribet sekali ya, Pak ya. Tapi sebenarnya kalau para siswa di rumah sudah mencatat persoalan seperti ini, ya, ini adalah versi rumus dari integral tertentu. Apa bedanya dengan yang tak tentu? Kalau tertentu tadi sudah tidak ada C-nya lagi. Ya, kalau tak tentu masih ada C-nya, konstanta, tapi kalau tertentu sudah hilang. Ya, karena nilainya sudah fleksibel sekali, sudah mudah. Ya. Kita lihat soal ke-11. Ya. Nilai dari integral batas bawahnya min 2, batas atasnya 2, x dx adalah berapa? Apakah 0 jawabannya, 1, 2, 3, ataukah 4? Ya. Persoalan ini, ya, para siswa, bila ingin mencatat dan mengerjakannya, solusinya bagaimana nanti? Ya. Coba nanti kita samakan jawabannya dengan yang kita terangkan, apakah sama? Ya, kalau mungkin sudah sama, setidaknya tentu para siswa sudah memahami, ya, sudah mulai bisa. Dan itu harapannya ya, agar nanti ujian nasional nanti menjadi lebih mudah. Kita langsung saja ke pembahasan soal ke-11. Ya, seperti ini. Integral min 2 sampai 2 x dx. Ya. Pengintegralannya juga sama seperti integral biasa. Sehingga
1, ya ini kan pangkatnya 1 di sini ya. 1 tambah 1. Sementara 1 ini berasal dari koefisien di depan X ini adalah 1 ya. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga 1 pangkatnya ini juga kalau ditambahkan 1 juga 2. Hasil akhirnya kita dapat setengah X kuadrat. Dengan batas atas 2, batas bawahnya min 2. Langkah berikutnya, X-nya kita ganti dengan 2. Ini dia. Dikurangi dengan persoalan yang sama yaitu setengah X kuadrat. X-nya diganti dengan min 2. Ini dia. Ya. Sehingga bisa kita lihat hasil akhirnya adalah tadi 2 pangkat 2 adalah 4. Ya. 4 dikali setengah adalah 2. Sementara yang min 2 kalau kita kuadratkan juga hasilnya 4. Sehingga 4 dikali min setengah, ini ada min setengah, hasilnya adalah min 2. Sehingga kalau dicari ya 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Jadi persoalan jawaban ke-11 tadi ya, soalnya adalah jawabannya adalah 0. Ya. Ini mudah sekali ya. Kita sudah menghitung ternyata jawabannya 0. Ya 0 itu merupakan jawaban juga ya. Kita jangan dipermasalahkan kenapa mesti 0 Pak, enggak 2, enggak 3. Memang dibuatlah soal-soal itu sedemikian rupa ya. Kita langsung saja para siswa kita masuk soal yang ke-12 ya. Nah, soalnya mulai bervariatif, bisa dilihat di sini. Nilai dari integral 0 sampai 3 buka kurung 2x tambah 3 dx adalah berapa? Jawabannya apakah 4, apakah 8, apakah 10, apakah 18, apakah 28? Ya. Ada 5 jawaban yang paling mungkin. Siswa yang mungkin sudah mencatat soal integral 0 sampai 3 ini 2x tambah 3 dx bisa langsung mengerjakan. Sekali lagi, mengerjakannya pakai cara-cara yang biasa saja ya. Oke, pembahasan soal ke-12 tolong perhatikan ya. Ini persoalannya tadi. Langsung ya. 2x ini sendiri, berarti koefisien di x ini adalah depannya adalah 2. 2 ini adalah koefisien dari x. Dibagi 1 tambah 1. Dari mana 1 tambah 1? Tentu pangkat X ini adalah 1. Sehingga 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga kalau 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini tidak ditulis. Cukup X kuadrat saja. Ya ini kuadratnya dari sini ya. 1 tambah 1, 2. Sementara itu yang 3 dx integralnya. Kalau diintegralkan kita tambahkan saja X. Gampangnya, wah tambahkan saja X. Jadi 3X. Setelah itu kita tulis batas atas dan batas bawahnya. Jadi 0 sampai 3. Ya. Kita lihat pembahasan soal ke-12 seperti ini ya. X yang pertama diganti dengan 3. 3 kuadrat tambah 3 kali 3. 3 kuadrat kita tahu 9 ya. 3 kali 3 juga 9. Namun saat dikurangi dengan X-nya kita ganti dengan 0 semua. Ya, ini kan 0 semua hasilnya ya. 0 kuadrat 0. 3 kali 0 juga 0. Jadi 9 tambah 9 dikurang 0. 9 tambah 9 kita tahu adalah 18. Jadi 18 dikurangi 0 juga hasilnya 18. Ya. Kunci daripada soal ke-12 ini ternyata adalah 18. Ya. Para siswa tentunya dengan penambahan versi soal-soal seperti ini setidaknya dari hal yang paling mudah kira-kira yang tambah lagi agak sulit sedikit, agak sulit sedikit ya. Tentunya diharapkan siswa juga sudah memahami ya. Dari soal-soal yang ada silahkan dikembangkan ya. Dikembangkan dalam arti siswa bisa mengganti angka-angkanya. Lalu bagaimana penyelesaiannya ya. Dengan banyak latihan yang demikian ya kita berharap, kita semua berharap ujian nasional nanti kita harusnya sukses gitu ya. Kita lihat slide yang berikutnya. Sekarang ada luas daerah di bawah kurva. Seperti apa ini? Ya. Rumusnya luas sama dengan batasan fx dx a sampai b. Ini ada harga mutlak. Artinya kalau nilainya negatif kita positifkan. Tapi kalau nilainya sudah positif, ya sudah, biarkan saja ya. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang negatif-negatif kita positifkan. Kalau yang sudah positif ya sudah, itu sudah wajar gitu kan. Ya, kita kembali ke persoalan ya. Soal ke-13. Luas daerah yang diarsir pada gambar adalah, ini gambarnya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Kemudian ini ada sebuah kurva. Kurvanya itu namanya adalah Y sama dengan X tambah 2 ya.
X tambah 2 ini nama kurvanya. Kemudian ada di sana ternyata kurva ini dibatasi dengan X1 di sini. Kemudian ada di sini 4 gitu ya. Lalu mana yang batas bawah, mana yang batas atas? 1 ini adalah batas bawah. 4 adalah batas atas. Sehingga kalau persoalan ini tentunya para siswa sudah mencatat ya, gambar seperti ini, apakah jawabannya A, jawabannya B, C, D atau E ya? Kita bisa lihat persoalan ini mungkin ada siswa yang wow kita gambar dulu Pak ya kan, karena ini persoalannya rumit nih, luas daerah di bawah kurva ya, ini kurvanya ini ya, nanti ada juga kurva yang mungkin melengkung ke sana gitu ya, kita bisa lihat. Oke, langsung aja pembahasan soal ke-13. Iya, kurva tadi tentunya adalah Y sama dengan X tambah 2. Kita tulis hanya integralnya adalah luas sama dengan integral dari 1 sampai 4. Jadi batasan bawahnya adalah 1, batasan atasnya adalah 4. Y-nya adalah tadi kurva Y. Selanjutnya untuk Y dx ini Y-nya diganti dengan X tambah 2. Ya. Setelah diganti X tambah 2, kita bisa lihat permasalahannya lagi bagaimana. Ya. Ini kita integralkan saja langsung ya. Pangkatnya 1 di sini, maka di sini menjadi 1 per 1 tambah 1. 1 tambah 1 langsung di sini 2 tertulis ya. X-nya di sini tidak tulis lagi 1 tambah 1. Karena saya anggap para siswa juga sudah memahami, sudah bisa langsung saja 2. Sementara yang 2 ini muncul langsung 2X. Dengan bahasan atau batasan di atas ini ya, 4 dan batasan di bawah 1, bahasan soal yang seperti ini diharapkan sudah mampu diselesaikan ya. Langkahnya bagaimana? Tentu X pertama kita ganti dengan 4, dikurangi X berikutnya diganti dengan 1 ya. Kita lihat monitor kita yang berikutnya ya. X yang pertama diganti dengan 4, ini sudah diganti ya. 4 kuadrat 16 ya. 4 dikuadratkan artinya 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 dikali dengan setengah hasilnya adalah 8. Sementara 2 dikali 4 di sini juga 8. Sehingga 8 tambah 8 16 ya. Sementara soal yang satu lagi tadi yang diganti dengan 1 kuadrat 1 ya, karena 1 kali 1 juga 1. 1 dikali setengah sekarang. Hasilnya adalah setengah. Sementara yang 1 dikali 2 adalah 2. Sehingga setengah ditambah 2 bisa kita lihat adalah 2 setengah. Lalu kalau 16 dikurangi 2 setengah, ya, 16 dikurangi 2 setengah tentu hasilnya adalah 13 setengah. Ya. Kalau mau cara cepat ya 16 dikurangi 2 saja 14, 14 diambil setengah 13 setengah. Gitu ya. Tapi kalau mau pakai analisis yang benar, ini jadikan pecahan campuran, ini jadikan pecahan biasa. Jadi 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 5 per 2. 16 nya jadikan per 1, samakan penyebutnya ya. Itu malah lama ya. Kita langsung saja 16 dikurang 2 14. Terus setengahnya ya berarti 14 tadi dikurangi lagi setengah, tinggal 13 setengah ya. Jadi perhitungan-perhitungan yang seperti ini siswa juga harus sudah paham ya. Kita lihat kuncinya tadi adalah yang D ya. Persoalan di bawah kurva sekarang sudah dipahami, kemudian persoalan yang di seperti ini juga sudah. Kita akan lihat persoalan kita yang lain ya. Persoalan kita yang lain, luas daerah 2 kurva. Iya, ada luas daerah 2 kurva. Kalau tadi di bawah kurva, sekarang luas daerah 2 kurva. Kita lihat rumus luas kurva ini adalah seperti ini ya. Luas adalah dengan batasan atas ke bawah fx dikurang gx. Kalau 2 kurva berarti kan kurvanya ada 2 ya. Berarti fx kurang gx. Kita lihat saja persoalan kita yang ke-14. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 2x adalah apakah option A, B, C, D atau E. Ya, kita bisa lihat. Mungkin siswa juga sudah mencatat persoalan tadi ya. Kita buat sketsanya dulu ya. Nah, sketsa yang paling bagus ya seperti ini. Yang seperti ini adalah x kuadrat ya. Sementara yang y2 atau 2x seperti ini. Ini adalah titik A, adalah titik perpotongan antara kurva y1 dengan kurva y2. Kalau kita cari ya perpotongannya itu ya, titik potongnya ya, mencari titik potong atau titik A. Y1 sama dengan Y2. Jadi persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Mudahnya seperti itu ya. Persamaan 1 dengan persamaan 2 kita samakan. Setelah itu
kita tahu Y1 adalah X kuadrat, Y2-nya adalah 2X gitu ya. Setelah itu X kuadrat 2X pindah ke ruas kiri menjadi min 2X. Berikutnya kita faktorkan X-nya jadi X min 2 sehingga dapatlah X1-nya 0 dan X2-nya 2. Artinya ini mungkin batas bawah, ini batas atas ya. Kita langsung lihat persoalan kita. Iya. Luasnya adalah integral tadi adalah 0,2 batasannya. Y2 dikurangi 1 dx sehingga Y2 tadi sudah kita cari adalah 2x, sementara Y1-nya adalah min x kuadrat dx. Ya. Diintegralkan 2x-nya jadi 2 yang ini, kan pangkatnya 1 ya. Jadi 2 per 2x kuadrat min. Sementara yang 2 ini diturunkan jadi 3 ya. 2 tambah 1 kan 3 ya, sepertiga x pangkat 3. Ini batasan atasnya dan batasan bawahnya demikian. Bisa dilihat juga. Berikutnya, hasil akhirnya seperti ini. Kita masukkan 2 ya. 2 masukkan sini 2 kuadrat 4 nanti ya. 2 pangkat 3 8. 8 dikurang sepertiga. Sementara kalau 0 kita masukkan ke sini, ujung hasil ujungnya atau berakhir 0 saja ya. Karena kalau dimasukkan 0 juga 0. Sehingga kita bisa lihat ya, hasil akhirnya adalah 4 dikurang 8 per 3 dikurang 0 ya. 0 ini sebagai efek daripada tadi soal yang kita masukkan 0 semua ya. 4 dikali 3 gampangnya adalah 12 per 3. Karena 12 bagi 3 adalah 4 ya. Karena kita kalikan ke sini penyebutnya supaya penyebutnya sama. Ya, atau kan disamakan penyebutnya secara biasa juga bisa. Sehingga 12 dikurang 8 adalah 4 per 3. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Kita lihat kunci jawaban soal ke-14 adalah ternyata 4 per 3. Demikianlah para siswa di rumah ya. Topik kita pada hari ini tentang integral. Mudah-mudahan ya siswa di rumah bisa memahami ya. Karena Bapak berharap, saya berharap ya, persoalan ini juga bukan masalah yang rumit tapi masalah yang gampang gitu ya. Kita jangan terlalu dengan soal ini, wah soalnya begini, jangan. Tapi kalau kita banyak latihan ya, banyak bertanya, bisa bertanya dengan teman. Apabila teman kurang memahami, kita bisa bertanya sama orang tua di rumah. Orang tua kurang memahami, langsung saja kita bertanya kepada guru. Biasanya dengan guru yang kompeten ya, kita bisa langsung bertanya apa sih bahasannya, gitu ya. Oke, para pemirsa di rumah, siswa-siswi yang sedang menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, ya, selamat belajar. Kita akan bertemu lagi. Saya Triwendi Prasetyo dari SMK Negeri 28 beserta kru televisi edukasi. Mohon pamit.